Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Kupas Tuntas Hutang Fidusia dibandingkan kartu kredit dibandingkan kredit tanpa anggunan dibandingkan pinjol bagian pertama. Di video ini saya berharap jika Anda menyaksikan saat ini itu Anda idealnya melihat dulu video yang sudah saya upload di tanggal yang sama, yaitu tanggal 28 April 2025, dan saya sudah publish di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation karena kiblatnya dari sana. Kalau Anda tidak menyaksikan dulu di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation dengan judul Kenali Hutang Fidusia dibandingkan kartu kredit, dibandingkan KTA, dibandingkan pinjol, dan antisipasi segala dampaknya. Kalau Anda belum melihat video yang berjudul itu, mungkin Anda akan sedikit bingung melihat video yang saat ini sedang Anda saksikan, yang saya kasih judul Kupas Tuntas Hutang Fidusia dibandingkan kartu kredit, dibandingkan kredit tanpa anggunan, dibandingkan pinjol bagian pertama. Video ini saya buat di tanggal yang sama, 28 April 2025, jam 12.48 WIB. Di sesi ini saya sudah berjanji di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation, dan saya anggap ini top urgent, sehingga saya langsung buatkan video janji saya mengkupas tuntas satu persatu jenis hutang, dimana yang bagian pertama saya mengupas tentang hutang berkiblat sistem fidusia. Baik, saya akan menjelaskan dulu sekilas bahwa apa itu hutang fidusia. Hutang fidusia ini adalah sejumlah dana yang diberikan dari kreditur ke debiturnya asas dasar adanya sebuah anggunan atau sebuah jaminan. Dan jaminan ini berbagai macam jenisnya, dan lembaga yang memberikan hutang berbasis hutang fidusia ini juga beberapa instansi. Ada instansi bank, ada instansi finance atau leasing atau badan pembiayaan. Dan saya akan membahas dulu tentang yang berkiblat jaminannya adalah aset tidak bergerak. Artinya itu adalah sebuah sertifikat di mana objeknya adalah sebuah tempat, entah itu ruko, entah itu rumah, dan tidak jarang sempat bisa
terjadi hanya sebatas tanah kosong. Saya akan menjelaskan bahwa bagi orang yang mempunyai aset tidak bergerak seperti ruko, rumah, pabrik, gudang, kebun, atau sawah, atau tanah kosong, itu bisa dijadikan sebagai sebuah jaminan kepada, bisa jadi instansinya bank, bisa jadi instansinya lembaga pembiayaan, dan di sana prosesnya adalah jika debiturnya yang mengajukan permohonan ini status KTP-nya belum kawin, artinya yang bertanggung jawab adalah yang debitur itu tunggal. Tapi ketika debiturnya status di KTP adalah kawin, itu artinya bank atau lembaga pembiayaan tidak mau hanya sang debitur, tapi harus dilibatkan dari status KTP itu sendiri. Kalau statusnya kawin, artinya pastilah punya surat kawin. Dan kalau punya surat kawin, artinya ya berarti pasangan di perkawinan itu juga harus, saya ulangi, saya tegaskan, saya caps lock, mengetahui dan menyetujui akan adanya pengajuan hutang yang berbasis fidusia. Dan topik yang kali ini yang saya bahas adalah aset non bergerak. Dan biasanya pengajuannya adalah seperti yang saya ulangi dan saya bahasnya yang tidak statusnya masih lajang atau belum kawin, itu artinya ya debitur tunggal sendiri melengkapi, biasanya ada KTP, ada KK, ada sertifikat yang akan dijaminkan itu sendiri, entah itu sertifikat rumah, tanah, seperti yang saya tadi sudah ungkapkan, tanah, rumah, gudang, sawah, kebun, dan lain sebagainya, itu harus dilengkapi, entah itu SHM ataupun bukan non SHM pun juga bisa dianggunkan, menjadi anggunan maksud saya. Dan kemudian biasanya diwajibkan punya NPWP, biasanya diwajibkan punya TDP, punya SIUP, karena ingat, lembaga bank atau lembaga pembiayaan ketika Anda mengajukan permohonan pinjaman itu sendiri, tidak serta-merta Anda punya jaminan, tidak semerta-merta Anda disetujui, tapi Anda harus mengisi berbagai macam formulir, di mana salah satunya ada yang namanya tujuan Anda meminjam itu untuk apa. Dan artinya kalau di hutang fidusia adalah salah satu kelemahannya adalah ribet atau prosedurnya lebih kompleks. Dan sudah saya katakan untuk kesekian kalinya bahwa Anda punya jaminan, tapi Anda
tidak punya usaha, itu pun juga belum tentu di approval. Sebentar ya, saya membalas chat dari anak saya. Anak saya tercinta chat, saya harus balas dulu. Dan juga biasanya sudah ada SIUP, NPWP, TDP, dari legal standingnya, surat-suratnya sudah lengkap. Tidak jarang juga akan diturunkan tim surveyor. Jadi kalau Anda misalkan menulisnya saya untuk usaha toko Anda biasanya juga didatangi. Tidak jarang minta laporan laba rugi, neracanya kan bagaimana, di mana di sana. Kalau sudah bicara neraca laba rugi artinya pasti ada persediaan barang dan lain sebagainya. Dan di sini yang konon kabar, saya katakan konon kabar, artinya tidak menjadi sebuah jaminan bahwa secara logika, karena dana yang akan dikucurkan dari kreditur ke debiturnya itu adalah adanya sebuah perjanjian khusus di mana ketika terjadi gagal bayar, maka jaminan itu akan disita. Itu pun tidak lepas juga yang namanya bank harus menurunkan tim appraisal. Dan juga saya tadi sedikit lupa mengatakan juga perlu faktur pajak PBB. PBB itu karena ada NJOP dan sebagainya itu disertakan, sertifikat juga sudah disertakan, artinya mencantumkan luas, mencantumkan dinah tempat yang akan dijadikan objek sebagai anggunan. Itu biasanya tidak jarang sampai diturunkan tipikal yang proseduralnya tidak satu atau dua lapis, bahkan berlapis-lapis. Dan ketika itu misalkan apa tuh appraisal, saya harus jelaskan dulu apa itu appraisal. Adalah anggapan, penilaian dari, biasanya sih appraisal bank ini adalah pihak ketiga, artinya supaya lebih fair secara entah itu aturan OJK atau entah itu aturan Bank Indonesia. Biasanya pihak appraisal ini bukan dari pihak bank, dan itu pun nanti biaya appraisal akan dikenakan kepada sang debitur, atau bisa jadi paling tidak biayanya dibagi dua antara debitur dan kreditur. Dan setelah dapat report dari appraisal, misalkan katakanlah sebuah bidang, saya sudah pernah mengalami hal itu di peternakan ayam saya. Itu di appraisal, kalau saya nggak keliru ya, karena sudah berlangsung cukup lama, itu diapresial senilai 800 juta. Dan kemudian kreditur tanya kepada debitur, ke saya, Pak Hani mau butuh berapa untuk pengajuannya. Dan ketika kasus saya itu di tahun 2013, karena saya sedang morat-marit, bercerai, berperkara di kepolisian,
dan lain sebagainya, sehingga saya pasti mengatakan pada waktu itu, semaksimal mungkin tolong dimaksimalkan Pak. Dan akhirnya dari apresial 800 juta nilai yang ditafsir jika aset ini dijual, itu saya hanya diberikan senilai 500 juta. Dan biasanya salah satu sisi positif, saya katakan salah satu sisi positif kalau Anda itu berfidusia, itu biasanya wujudnya adalah RK, rekening koran. Jika Anda disetujui akad kreditnya, yang pertama pasti sertifikat kita itu dipasang HT, hak tanggungan, dan ada royanya. Sehingga dan itu juga harus ditandatangani oleh pasangannya kalau statusnya KTP adalah kawin. Dan ini sekaligus saya katakan bahwa jika Anda mengajukan hutang berfidusia, itu artinya ketika sang debitur tutup usia, entah apa sebabnya dan entah kapan, karena yang namanya usia adalah sebuah misteri ilahi, itu artinya hutang itu tidak serta-merta berhenti. Ini yang harus Anda garis bawahi. Anda harus caps lock, Anda harus cermati. Artinya hutang ini diturunkan pada ahli waris. Dan ketika sudah terjadi persetujuan, itu keuntungannya adalah yang saya pernah alami dan saya pernah lihat, bahwa saya keluar 500 juta itu bentuknya hanya plafon rekening koran. Sebenarnya tidak beda dengan kartu kredit, limitnya 500 juta. Dan sama sih sebenarnya, tidak jauh berbeda sama kartu kredit, yang dikenain bunga yang hanya ketika kita pakai saja. Tapi kita kena biaya-biaya administrasi, biaya ini itu tetap melekat. Dalam arti demikian, dan itu artinya bahwa jika Anda sudah tahu tentang hutang fidusia, jika Anda terlambat 1 kali angsuran, 2 kali angsuran, 3 kali angsuran khusus untuk hutang berfidusia ini, Anda tidak berhadapan dengan kolektor, baik itu kolektor lapangan ataupun kolektor yang menagih menggunakan sarana telekomunikasi. Dan satu lagi, bahwa ketika di hutang fidusia dan Anda mengalami problem, yang namanya negosiasi antara kreditur dan debitur, pastilah yang berat atau pastilah yang kalah adalah sang debitur. Karena kita sudah menyepakati, kita sudah tanda tangan akta, sudah dipasang hak tanggungan, sudah ada roya, dan ketika Anda telat, itu Anda biasanya akan langsung diberi surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga, dan pada akhirnya ketika Anda tidak melakukan sebuah cicilan, tidak ada masukan, biasanya akan menuju ke proses pelelangan. Dan ketika itu terjadi, yang lebih runyamnya, Anda harus mewaspadai bahwa
kreditur, misalkan lembaga bank itu secara sepihak saja bisa menjual, dan secara seenaknya Anda bisa dikeluarkan paksa, dieksekusi. Dan kalau misalkan itu dikeluarkan paksa, dieksekusi, hutang Anda sudah dianggap lunas, masih lumayan. Jangan sampai Anda punya pemikiran seperti yang tadi, sebuah peternakan ayam yang saya anggunkan, itu kan yang naksir kan bukan saya. Yang naksir adalah pihak Apresial. Kalau nggak salah PT Balangan waktu itu. Dan ketika PT Balangan menaksir 800 juta, seharusnya secara logika, wong utang saya cuma 500 sedangkan itu ditafsir 800, seharusnya kalau itu sampai saya tidak bisa bayar, ya wis, saya legowo, artinya peternakan itu akan dilelang dan akan dimenangkan oleh seorang pelelang, dan akhirnya terjadi pengosongan, dan akhirnya tidak serta-merta Anda selesai bebas tugas. Karena jangan punya anggapan, jangan punya image bahwa misalkan kasus saya, peternakan saya 800, terus hutang saya cuma 500. Jangan punya anggapan, oh kalau misalkan laku 600, oh kalau lelangnya nanti laku 650, berarti nanti ada pengembalian dana tuh sisa. Itu adalah bullshit. Bahkan yang terjadi ketika Anda tidak paham, hutang 500, apresial 800, lembaga atau kreditur, entah itu lembaga bank ataupun itu lembaga finance, hanya bisa jual 400. Kasarannya cepet-cepetan, sing penting jadi uang. Dan terjadilah seperti yang saya punya, dijual cuman senilai di bawah 400. Dan itu tidak ada perlawanan dari saya. Artinya saya legowo, ya sudah. Dan sudah saya ceritakan untuk kesekian kalinya bahwa secara logika saya cuma terima 500, di apresial 800. Terkait bagian sang kreditur, entah itu bank, kebetulan saat itu saya Bank Mandiri, menjual di bawah 400, itu seharusnya bukan urusan sang debitur. Tapi realitanya setelah agenda lelang itu dilaksanakan, sudah ada pembeli, sudah serah terima lagi, sudah terjadi pengosongan tempat, saya masih dikirimi surat dari Mandiri bahwa walaupun jaminan saya sudah dieksekusi, saya masih berhutang senilai, kalau nggak keliru, 146 juta. Dan itulah salah satu kelemahan hutang fidusia yang harus saya ungkapkan pada Anda sekalian. Yang pertama, hutang berfidusia ini sifatnya tidak hanya melekat pada sang debitur, tapi bisa jadi misalkan nih, ini
khususnya yang belum dilelang ya. Kalau yang sudah dilelang ya sudah selesai. Ketika bank memaksakan saya untuk membayar kekurangannya, bank tidak bisa berbuat apapun karena klausalnya sudah jelas. Jadi tidak bisa diturunkan pada ahli waris atau turunan anak-anaknya, anak-anak saya. Tidak bisa. Tapi jika mana kebetulan sang debitur ini meninggal dunia dan misalkan ada istri, ada anak, dan kondisi pinjaman tersebut belum purna, masih ada cicilan, itu artinya dilanjutkan kepada orang yang tadi menandatangani, mengetahui dan menyetujui, yaitu bisa jadi ke istrinya atau secara otomatis bisa langsung menuju ke anaknya. Jadi bijaklah ketika Anda mau mengambil produk hutang berjenis fidusia. Dan sekaligus saya akan memberikan sebuah wacana edukasi untuk fidusia yang aset bergerak. Misalkan BPKB mobil, ataupun perhiasan, ataupun kalau perhiasan tidak, BPKB mobil atau motor. Ini segala hutang memang diselesaikannya melalui jalur perdata. Misalkan tadi peternakan saya ketika tidak bisa bayar ya disita, selesai. Tidak bisa menuju ke jalur pidana. Tapi kalau misalkan yang Anda anggunkan itu hanya BPKB, BPKB itu hanya surat tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Kalau yang rumah kan tidak bisa kemana-mana, namanya aset tidak bergerak. Tapi kalau yang mobil kan masih bisa kemana-mana, dan ketika itu mau disita oleh kreditur, entah itu badan hukumnya adalah bank atau lembaga, dan barang yang mau disita sesuai dengan perjanjian fidusia itu tertera itu tidak bisa ditarik oleh pihak kreditur, maka sang debitur berpotensi bahwa sang kreditur ini membawa kasus ini menuju ke ranah pidana yang bisa berakhir di jeruji penjara. Jadi itulah yang saya jelaskan di kesempatan ini tentang hutang fidusia. Rumornya bunganya lebih murah. Yes, katakanlah yes. Tapi dari sisi positif harus Anda bandingkan dengan sisi negatifnya, sehingga ketika Anda mau memutuskan, jangan asal-asalan daripada nantinya masih berlanjut panjang. Dan ini semua tinggal kecerdasan Anda dan keingintahuan Anda dalam mempelajari dari aspek hukum. Karena tidak hutang fidusia, tidak hutang kartu kredit, tidak hutang KTA, tidak hutang pinjol, semuanya itu dilihat dari kepahaman sang debitur terhadap aspek-aspek hukum, sehingga ketika ada niat, saya katakan ada niat, coba-coba, saya ulangi, coba-coba, itu tinggal kita kalau bisa dibodohi, ya artinya kita akan mendapatkan sebuah konsekuensi atau kerugian lagi. Tapi kalau kita tidak bisa dibodohi dan kita bisa melek hukum, itu artinya ya sudah selesai. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan semoga di part 2 nanti saya akan membahas tentang
jenis hutang lainnya. Setelah semuanya tuntas, Anda bisa melihat bagaimana yang kira-kira lebih bijak untuk menyelesaikan perkara yang saat ini saya katakan perekonomian di seluruh dunia sedang tidak baik-baik saja. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda semua diberkati dalam keadaan sehat, penuh berkat dan sukacita. Jangan pernah letih menghadapi kehidupan ini. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.